Ya, yang seharusnya pastor pendeta Eddie Lawson yang membawa firman di tempat ini, tetapi segala sesuatu tidak ada yang berketepatan kebetulan ya. Kalau saya kapanpun siap, saya bilang sama Pak Eddie Lawson, karena memang mereka sekarang ini kan ada Soarkap ya. Jadi dia harus hadir di sana dari pagi karena ibadah mereka jam 5 sore. Jadi dia harus hadir di tempat di mana mungkin nggak tahu ya di gedung mana ya. Tapi saya katakan ini semua sudah memang Tuhan sudah atur. Puji Tuhan karena yang berbicara untuk setiap kita adalah ada Roh Kudus. Ya, Roh Kudus ada di setiap kita. Jadi kita harus menyadari betul kehadiran Tuhan senantiasa ada bersama kita. Dan dia tidak, di firman dikatakan, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku pergi tapi aku akan datang lagi dan tinggal di dalam engkau. Ini firman artinya menjadi dasar bagi kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Untuk judul khotbah, jadi sudah ada 4 khotbah ya tentang doa. Kita terus mengalami, karena doa ini merupakan dasar untuk kita memasuki dunia kemenangan, dunia spiritual yang tidak kelihatan. Jadi kita beribadah di tempat ini, sebenarnya kita itu beribadah kepada Allah yang adalah Allah Roh. Dan dia ada di dalam kita, biar pujian yang keluar dari kita itu Roh Kudus yang memimpin penyembahan, bahkan firman yang kita dengar. Jadi mari kita supaya sungguh konsentrasi karena apa? Firman yang saya sampaikan ini sudah mulai naik level lagi. Ya, doa dalam nama Yesus berkuasa. Nanti kita lihat ada kisah, bukan kisah hanya cerita tapi kisah nyata di Alkitab. Jadi saya ambil ada kisah nyata dan itu bukan hanya sekedar dibaca lewat saja, tidak. Tapi kita lihat nanti bagaimana sebagai anak Tuhan kita melangkah di mana kita ada. Dunia ini dikuasai kegelapan. Tetapi dengan kisah nyata ini nanti akan kita lihat bagaimana kita bersama-sama dengan Tuhan. Next, kita ambil ini ya, satu. Tadi sudah disampaikan WL ya, beberapa ayat, Markus 16, Filipi 2. Sebenarnya kalau ini dari Filipi 2 ayat 5 sebenarnya, tapi ada poin-poin yang saya sampaikan. Kalau Filipi 2 ayat 5 itu kan, hendaklah kamu hidup bersama, kan begitu. Seperti Tuhan bagaimana. Di sini dikatakan, bagaimana di atas ayat itu, bagaimana Tuhan merendahkan. Dia datang dari sorga, mengambil posisi hamba dan menjadi manusia. Sebagai manusia dia taat dan bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini firman. Kalau firman ini adalah firman yang hidup. Jadi jangan sampai hanya numpang lewat saja. Bahwa ada jaminan di dalam Yesus Kristus. Dan nama itu diberikan kepada kita. Kenapa diberikan? Karena dia sudah mengalami kemenangan. Ya, makanya kita menjadi umat lebih daripada pemenang. Makanya dikatakan di ayat 5 itu, hendaklah kamu hidup bersama seperti Yesus. Artinya kita mengalami ini. Diberikan kepada Yesus. Kalau kita baca di Efesus, dikatakan
Yesus sudah diberikan kepada jemaat sebagai kepala gereja, yang dimana gereja dipenuhi dalam segala hal. Kalau kita baca Efesus 1 sampai terus, akhirnya dikatakan Yesus diberikan kepada gereja sebagai kepala gereja. Jadi nama itu sudah menjadi bagian daripada umat Tuhan yang percaya. Next, kita lihat lagi di Markus 4. Ini kisah. Jadi saya akan bagikan kisah di mana mungkin ini udah sering kita dengar, kita baca, tapi mari kita lihat pewahyuan di balik ini apa sih sebenarnya. Ya, sama-sama kita baca. Kalau yang Bapak membawa Alkitab silakan. 1, 2, 3. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangun dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ini saya setelah saya pelajari Markus 5 sebenarnya, tapi harus kita lihat sebelumnya, Markus 4. Kalau bisa sebelumnya juga Markus 3, bahkan dari awal, karena tidak ada firman ini putus-putus. Jadi pada saat sebelum Markus 4 ayat 35, 41, Yesus memberi pengajaran ke murid-muridnya dan banyak orang. Dan banyak yang mendengarkan pengajaran itu. Banyak perumpamaan disampaikan. Disampaikan seperti itu. Masuk ke Markus 4, maka dikatakan, tolong yang Markus 4 ayat 35-nya ditayangkan, ayat 35. Setelah dia sudah membagikan kebenaran ini, makanya dikatakan, jadi berarti dia bagikan dari pagi sampai petang. Bayangkan Yesus tidak istirahat. Iya kan? Tidak istirahat. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, begitu banyak pengajaran yang disampaikan Yesus kepada, terutama kepada murid-muridnya. Sudah petang waktunya, barulah dikatakan kita harus bertolak. Jadi dari Galilea, di mana bangsa Israel mendengarkan pengajaran-pengajaran ini. Tetapi secara roh ini harus kita pahami. Ada daerah yang tidak pernah dijangkau oleh termasuklah orang Yahudi saat itu. Karena di luar Yahudi mereka tidak mau, menganggap kafir. Jadi kalau kita lihat Yesus di sini, ketika dia sudah memberikan pengajaran, rohnya sudah di sana. Dia lihat, kita harus jangkau di mana itu tempat Gerasa. Kalau kita baca di Matius, Gadara. Itu sebenarnya Gadara, Gerasa bagian daripada Gadara ya. Satu tempat. Ya. Itu adalah tempat di mana semua wilayah itu dikuasai oleh roh-roh jahat.
Sampai mereka tidak paham, tidak sadar lagi mereka sudah dicengkram. Makanya cerita ini nanti selanjutnya masuk roh jahat ke 2000 babi. Yesus melihat di daerah itu harus dijangkau. Dia harus berani menyimpang dari adat istiadat Yahudi. Karena di luar Yahudi mereka menganggap kafir dan tidak perlu dijangkau. Ya mati-matilah gitu. Jadi kalau kita baca nanti setelah ini, di sini kalau kita melihat bagaimana belum sampai ke tempat roh jahat itu sudah mengganggu. Mungkin ini sepintas dibaca, iya ya, tidur Yesus di buritan, menyeberang, ada angin sakal, apa ya maksudnya ini? Jadi ketika Yesus mau ke seberang membawa murid-muridnya, roh jahatnya tidak terima. Tidak terima. Dan dia membuat kegoncangan biar yang mereka bersama-sama naik perahu jatuh sekalian. Jadi jangan dilihat di sini secara fisik. Di balik kejadian ini, roh yang dari sana mau menghambat Yesus sampai ke tempat. Artinya mereka berkata di alam roh, kami sudah nyaman. Kamu itu orang Yahudi, kami kan gak perlu. Biarkan kami, kenyamanan kami seperti ini. Jadi roh-roh jahatnya ngumpul di sana. Sebenarnya roh jahat itu 2000 babi, enggak. 1 babi 3 roh jahat. Kalau legion di tentara itu 6000 pasukan. Jadi kalau 2000 berarti 1 babi 3 roh jahat. Jadi 6000 roh jahat di sana menguasai daerah itu. Dan dia tidak mau diusik daerah itu. Makanya dia menyerang mulai mereka berangkat. Terjadi kegoncangan. Dan murid-muridnya tidak mengerti, tidak melihat secara spiritual, alam roh. Hanya Yesus yang tahu. Tapi ini diberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Sampai kepada kita saat ini sekarang. Jangan main-main di mana kita berada. Saya mempersiapkan ini, saya jaga-jaga saya terus. Saya doa terus jemaat supaya diproteksi. Karena roh jahat yang sudah nyaman mungkin di tempat kita, mungkin di keluarga kita, kita nggak tahu dari zaman ke zaman turunan apa perjanjian dengan orang dari di atas. Kita nggak tahu, kok saya seperti ini terus, kok masalah terus, miskin terus, kekurang apa sih? Saya sudah berdoa, tapi begini-begini terus. Saya sudah anak Tuhan, tapi kenapa? Suamiku, istriku, anak-anakku, semua kok begini ya? Pulang dari gereja, di rumah berantem lagi. Kenapa? Kita harus berani mengambil keputusan. Hidup kita tidak main-main. Ini salah satu contoh yang Yesus sudah memberikan pengajaran. Murid-muridnya tidak tahu. Sampai murid-muridnya berkata, apakah kamu izinkan kita binasa? Memang benar binasa karena pekerjaan roh jahat itu. Secara fisik pun mereka mau binasa, apalagi secara roh. Jadi kita perhatikan daerah kita, mungkin rumah kita. Apa ini dasar rumah ini? Asal setiap orang ke sini apa selalu masalah aja, ribut melulu rumah ini. Apa ya? Bisa kita seperti murid-murid Yesus, hanya melihat luarnya. Padahal apa yang terjadi di alam kenyataan itu sebelumnya terjadi di alam roh spiritual. Jangan sampai kita ditipu, dibodohi sama setan. Oh nggak apa-apa, menurut ilmu kamu nggak bisa ini itu segala. Memang inflasi ya memang seperti itulah dunia ini. Padahal dunia ini sudah dicengkram roh. Ila zaman.
Dan dikatakan dunia akan semakin menuju kepada kebinasaan, semakin gelap. Jadi kalau kita melihat ini, saya sebenarnya mau langsung ke Markus 5, tapi Tuhan suruh saya mundur. Lihat, baca dulu. Sampai Markus 3 saya mundur lagi. Apa sih? Saya mundur terus. Akhirnya saya lihat, oh iya Tuhan. Harus dibagikan ini. Inilah memulai peperangan rohani. Di mana roh jahat tidak mau mengganggu kenyamanan. Kita aja manusia susah. Kalau diganggu kenyamanan kita biasanya kita langsung tidak terima. Apalagi roh jahat yang sudah beribu-ribu tahun ada di dalam di mana kita berada. Kita memulai daripada rumah kita, keluarga kita, RT, RW. Bahkan kita harus paham daerah teritorial itu apa di sana. Dan roh jahat lebih serius dengan manusia. Mereka punya tatanan yang luar biasa. Sampai kepada roh-roh jahat di udara. Kalau kita ngomong langsung ditangkap, langsung diterjemahkan, dibalikkan semua fakta. Makanya hati-hati kalau ngomong. Ada roh jahat, roh di udara ini menguasai. Jadi perkataan kita itu sangat menentukan masa depan kita. Sangat menentukan apapun kehidupan anak-anak kita, keluarga kita. Sekalipun mereka sudah ada di udara, tapi perkataan kita menentukan apakah hidup atau mati. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau kita ngomong terus, aku diberkati, aku sehat, makanlah buahnya itu, kamu diberkati, kamu sehat. Sudah itu hukumnya diberikan Tuhan. Maaf kata ya, kalau berdua nggak mungkin lah seorang perempuan berdua puasa sampai 1000 tahun, minta Tuhan kasih anak, tapi belum menikah. Gak bisa. Udah hukumnya dia harus ada pasangan. Mau bagaimanapun berdoanya, mau puasanya habis-habisan, Tuhan bilang, sudah aku atur semua. Ya kalau kamu menikah boleh. Mau naik kita ke tingkat paling atas, kita lompat akan selamat. Gravitasi udah dikasih Tuhan. Tuhan ajaib. Tuhan pasti menatang saya di bawah. Lawan gravitasi itu dari Tuhan. Begitu juga kita kepada roh-roh jahat. Tuhan sudah memberikan kemenangan. Sudah menang. Bahkan kita lebih daripada pemenang. Tetapi kita menyadari. Makanya dikatakan, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Menantikan anak-anak Tuhan dinyatakan, dan mereka akan memperkatakan bahwa segala sesuatu di bawah telapak kaki kita. Dia akan, ketika kita mempraktekkan firman itu, Yesus mungkin melompat. Itu yang saya maksud. Terus maju, hantam itu roh-roh jahat. Mereka penipu, hanya tipuan. Gak bisa memegang menjamah fisik kita. Hanya kita ditipu, didustai, karena dia gak boleh lagi menjamah kita. Kita sudah milik Tuhan. Kecuali di luar Tuhan ya itu terserah. Tapi kita sebagai anak Tuhan tidak boleh, tidak bisa dipegang. Tetapi dia ditipu sama kita, dibohongin. Cuman itu yang bisa dia lakukan. Makanya dikatakan dia berkeliling, ya, mengaung, mencari mangsa yang dapat ditelan. Enggak digigit, ditelan karena udah ompong dia. Udah ompong singanya. Kalau ompong dia teriak-teriak. Ya, kalau singa, coba saya pernah bagikan itu ya. Kalau kita tonton di TV, singa mau menerkam, apakah dia teriak? Kalau bisa rumput jangan bergoyang. Dia teliti, dia cari jarak yang paling dekat yang bisa memangsa. Dan dia tidak mengaung. Kalau udah mengaung ya kabur semua itu, kijang-kijang itu. Dia rapi, dekat-dekat. Dan sekali sudah paham dan dia dituju itu, walaupun banyak di sana,
kijang, tapi dia sudah tentukan mana yang menjadi sasarannya. Dan dia akan kumpulkan seluruh tenaganya dan dia akan berlari menuju yang mana yang harus diterkam. Itu yang sebenarnya, singa yang sebenarnya. Tetapi di firman Tuhan dikatakan dia mengaung. Ya kan? Singanya mengaung. Apa yang dingaungin? Dusta, tipuan. Diintimidasi kita, di kuping kita ini dibuat rame. Intimidasi, tipuan, segala macam oleh dunia yang saat ini kita melihat situasi dan kita dengar ngaungan. Tuh, makanya hati-hati. Dunia ini akan menghancurkan kamu, katanya kan. Karena dia tidak bisa lagi menyerang kita, ompong dia. Jadi apa yang kita dengar sekarang lewat media, apa yang kita dengar tetangga, apa yang kita dengar semua, itu mengaung semua. Sampai-sampai kita tidak bisa keluar dari situ. Karena apa? Ini otak kita udah dicuci. Sudah dikuasai mengaung. Kalau dia slow ngomong masih bisa kita antisipasi. Sehingga terkadang anak Tuhan sudah masuk dalam masalah, tidak datang kepada Tuhan karena hampir dia tidak punya daya. Diserap, dikurung, dicengkeram. Makanya kan di Mazmur 91 dikatakan Tuhan melepaskan kita dari jerat penangkap burung, tipuan. Namanya tipuan, mana bisa kita tahu, sudah dipasang perangkap-perangkapnya. Makanya dari awal kita harus konsisten firman. Hanya firman yang bisa menghancurkan semua. Apa kata firman? Kita katakan dengan mulut kita. Engkau sudah dihancurkan, dikalahkan di atas kayu salib oleh darah Yesus. Aku adalah anak Allah. Aku umat lebih daripada pemenang. Roh yang ada padaku lebih besar dari engkau. Sudah ompong. Keluar dari rumahku, keluargaku dalam nama Yesus. Kita harus serang langsung. Makasih. Jadi ini kita sudah langsung ke praktek. Dan Yesus memberikan praktek kepada murid-muridnya. Tetapi sebelumnya murid-muridnya hanya melihat situasi dengan mata jasmani. Yesus melihat dengan mata iman. Dia lihat ke sana, di alam roh dia sudah menyerang. Belum sampai udah diserang. Tapi murid-muridnya gak paham. Enak-enak tidur katanya. Kalau tidur Yesus memang secara fisik apa memang rohnya tidur? Dia mempersiapkan sesuatu yang baru untuk murid-muridnya dan sesuatu yang baru yang di seberang. Sehingga hanya berkata, diam, tenang. Langsung diam, tenang. Iblis itu tahu bahwa dia sudah dikalahkan. Ya, next. Markus 5 kita melihat ketika sudah tenang danau itu, belum berarti langsung tenang langsung nyampe, enggak. Mereka pasti, karena belum enggak ditulis saja di sini, mereka pasti kan menerima pengajaran dari Yesus ya, tentunya. Ketika Tuhan bilang tenang, diam, murid-muridnya, kok bisa ya, siapa ke orang ini? Ya kan belum percaya bahwa dia Tuhan. Makanya banyak anak Tuhan juga berkata, masa Tuhan bisa dengar doa saya? Masa saya katanya udah menang tapi kok begini-begini? Ada sesuatu yang dibohongi sama kita, iblis. Dan Tuhan mau, makanya Tuhan bekerja lewat firman. Gak bisa tidak. Ini firman ditinggalkan bagi kita, ada Roh Kudus di dalam kita. Ada kuasa. Ya kan? Makanya Tuhan katakan, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Yohanes 14 ayat 12. Seperti yang saya kerjakan, kamu kerjakan, tapi lebih besar lagi. Karena aku pergi kepada Bapa. Ya, Tuhan bilang, lebih baik aku pergi kepada Bapa supaya Roh Kudus turun. Kalau saya tidak pergi kepada Bapa, Roh Kudus tidak akan turun. Itu udah SOP-nya, mau bilang apa? Kita harus terima.
Roh Kudus sekarang berarti lebih dahsyat kalau Yesus pergi ke Bapa, roh yang dikirim itu lebih dahsyat. Di Yohanes 14 ayat 23, apabila kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku, dan Bapa mengasihimu, dan aku dan Bapa tinggal di dalam kamu. Jadi kalau kita berdua jangan sampai kita seperti menjangkau yang jauh yang tidak bisa dijangkau. Tuhan bilang kan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, dan kerajaan itu ada di antara kamu. Yaitu rohnya sudah di dalam kita. Kerajaan di mana? Sorga di mana Allah bertahta. Sorga itu sudah ada di dalam kita. Kitalah bait Allah dan Dia bertahta. Dan hanya itu yang bisa mengalahkan semua. Cuman kalau kita diam-diam kan kita ditipu. Udahlah, terima nasib aja. Loh, katanya aku sudah ditebus menjadi miliknya Tuhan dan menjadi ahli waris kerajaan Allah, dan saya keturunan Abraham yang berhak menerima janji Tuhan. Tapi aku begini terus. Tapi kita diam. Karena kita dapat tipuan. Tapi hari ini kita harus dibongkar perkara ini. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah Gerasa. Kalau kita baca nanti di Matius jangan kaget. Kok ada dua kerasukannya? Kok di sini satu? Gadara, Gerasa. Mana masuknya? Ternyata itu ya katanya. Kalau kita juga, kalau saya ngomong bahasa Jawa mungkin saya pakai logat Batak akan beda ya. Tapi mengerti yang saya maksud. Ya dari Sumatera. Tapi dia ngerti sekalipun kadang ngomongnya ini ya agak ini konsonannya kan. Gerasa. Kalau sekarang Dekapolis ya, Yordania. Di sana kalau saya sambung lagi cerita, saya cari terus kemana ini sekarang. Saya cari supaya kita paham daerahnya sekarang ini apa. Makanya Yordania itu berpihak kemana? Dan itu ada sejarahnya Yordania. Kenapa selalu ke Israel? Di Alkitab jelas. Bahkan di akhir zaman, Yordania adalah tempat pelarian mereka. Dan diamankan, dan Raja Yordania memberi mereka makan. Menjadi jaminan kehidupan mereka. Orang-orang Israel akan dikatakan mereka lari. Yordania menampung mereka. Makanya kenapa itu masjid yang satu tidak? Itu ada sejarahnya. Raja Yordania keberapa sebelumnya sudah bersumpah bahwa itu maintenance-nya semua dari dia, dan ada perjanjian, dan Alkitab jelas mantap sekali. Yordania itu mantap. Ya, makanya waktu terjadi Yordania hantam itu ya pesawatnya, pelurunya. Kenapa itu? Alkitab menjawab semua. Saya pelajari terus. Iya ternyata di Alkitab sudah jelas kok. Yang sekarang Dekapolis, makanya Yordania itu diberkati loh, luar biasa. Next, coba kita lihat. Apa respon mereka? Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang Yesus datang kan disambut ya, rame-rame ya, disembuhkan. Ini enggak, nolak malahan. Kalau kita baca, ketika Yesus berjalan dari desa, kota, apa yang terjadi? Rame-rame, ribuan orang datang. Ini nggak ada sambutan, bahkan terakhir nanti diusir kan? Ya gimana ini? Katanya. Nggak disambut kok. Artinya roh jahat itu nggak mau terima, kan gitu. Nggak terima dia Yesus. Jangan sampai daerah ini diberkati, semua orang bertobat, bahaya. Tuhan tahu.
Tapi Tuhan nggak frontal. Dia tidak frontal dia. Tidak. Jadi kehidupan di sana itu gambarannya ya ini. Mereka itu sebenarnya diikat, dibelenggu. Makanya sambutan datang Tuhan, dikasih ini mewakili kami. Kenapa satu di sini? Kalau di Matius kan ada dua. Karena memang ini Markus yang menulis kesaksian si Petrus. Petrus serius menceritakan cuman cerita orang yang kerasukan. Oh iya, satu orang ya, cukup mewakili. Kalau Matius itu kan orang Yahudi dan dia adalah murid Yesus, pemungut cukai. Dan dia orang Yahudi telitinya bukan main, cermat sampai detail siapa orangnya yang di sana. Ada dua, jelas itu. Kalau di Matius ya. Jadi tidak ada pertentangan. Daerah itu pun Gerasa bagian daripada Gadara gitu kan. Tempatnya sama gitu. Tapi di sini spesifik, lebih ditarik lagi ke satu orang. Jadi Markus itu menulis, dia kan notulennya si Petrus kan. Ada sejarahnya itu. Kenapa dia jadi catatan-catatannya dari si Petrus diambil? Karena Petrus yang mengambil si Markus ini. Perjalanan. Kalau si Paulus kan, Rasul Paulus kan Timotius ya. Ada beberapa murid-muridnya. Kalau si Petrus, ya ini Markus salah satunya. Iya. Kalau Paulus masih Lukas masih masuk ke dia. Ya kalau kita paham itu tidak ada pertentangan, apalagi dalam bahasa. Dulu itu lebih dahsyat lagi. Bahasa Aram, sekarang nggak ada lagi di Israel bahasa Aram. Tapi Roh Kudus menerjemahkan. Kita harus yakin diberikan Roh Kudus untuk menyingkapkan, menolong, mengajari. Jadi update terus. Ya saya juga kok bisa ya Tuhan di sini Matius, sampai penasaran saya buka dulu. Kenapa ini di sini dua, di sini satu? Apa sejarahnya nih? Saya coba, iya ya. Oh iya ya, dia sekretaris si Petrus ternyata. Petrus ini kan orangnya, tulis ini cerita, orang sesuai dengan karakternya kan. Kalau si Matius slow dia pemungut cukai, teliti dengan uang dia. Oh iya berapa? Dia lihat, ada dua. Tapi sebenarnya ceritanya sama. Kita harus esensinya sama. Mau berapapun sebenarnya mereka ini mewakili kehidupan di daerah Gerasa. Dirasuki setan 6.000. Itu sebenarnya yang kita harus tangkap. Jadi dimanapun kita berada, kita yakinkan ini harus kita berurusan dengan yang tidak kelihatan. Karena setan tidak mau membiarkan kita aman, nyaman, tidak mau. Dia mau terus mencengkram kita. Dia serius. Lembur 24 jam, kita masih ada waktu tidur. Ya oke lah 4 jam, 5 jam ya. Setan gak ada tidurnya. Padahal dia punya pengalaman ribuan tahun. Lembur 24 jam. Makanya kita bersyukur kalau kita keluar dari rumah, pulang ke rumah selamat. Itu semua berkat, pertolongan. Mazmur 91, dia memerintahkan malaikat-malaikat untuk menjaga kita di sepanjang perjalanan kita, supaya kita tidak terantuk, bahkan ditopang dengan tangan. Wow, luar biasa. Tipuan-tipuannya, baik itu dikasih ranjau-ranjau, kita dibebaskan dari cengkraman daripada iblis. Tapi kita harus menyadari, kita harus maju. Efesus 6 ayat 12, ada perlengkapan senjata Allah. Kita melihat di sini bagaimana dia disambut. Dia kenal Yesus siapa, tapi ini sudah mengganggu teritorial. Karena iblis tidak dikasih kesempatan bertobat, hanya manusia. Makanya manusia yang ada di Gerasa itu pasti kalau dia mendengarkan firman bertobat. Ya kalau kami ini bagaimana, kata setan, sudah memang tinggal menunggu waktunya. Makanya nanti di ayat berikutnya, belum waktunya, kenapa sih mau? Karena dia nggak maha tahu, tapi Yesus maha tahu. Makanya ya, iblisnya datang, belum waktunya kan aku disiksa di kekalahan. Masih ada waktuku mengganggu mereka. Next.
Jadi kalau kita lihat, lanjut, kuburan itu mewakili sesuatu. Ya, hampir rata-rata ya namanya kuburan ya. Ya, udah malam-malam lewat dari kubur, merinding ya katanya ya. Tempat-tempat yang jarang dilewati ya. Ada jembatan, itu jembatan bahaya itu katanya kan. Iya, ada di belakangnya itu ada latar belakangnya. Siapa menanam jembatan di situ? Apakah dikatakan kepala sapi, kepala kerbau, apa kepala babi atau kepala anjing? Enggak ngerti kita itu. Nah, kita anak Tuhan sebagai terang harus membersihkan itu. Kok di situ sering kecelakaan ya? Kenapa ya? Di Pasar Ketek agak ke atas sana ya. Kok aneh-aneh? Itu ada roh maut. Selalu saya bilang istri saya itu roh maut di situ. Tapi tidak bisa kita diganggu. Tapi kita standby terus. Darah Yesus diproteksi. Silakan Markus, tadi udah ayat 1. Coba ayat 1, ini ya, kita akan baca dulu ya. Ceritanya nih ayat 1 sampai 10, dia cerita tentang esensi daripada roh jahat ini. Ayat 1 tadi, lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa, tidak diterima. Ayat 2 langsung mulai memasang, langsung frontal dia kan, baru saja Yesus turun, baru turun begini begitu, kuburannya di mana, berapa jaraknya ya, kok bisa langsung ya, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia, nggak mungkin di tepi pantai kuburan, ya lanjut, orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang mengikat, tidak bisa karena 6.000 ya orang, jumlah daripada daerah itu nggak ada 6.000, lebih banyak roh jahatnya daripada jumlah manusianya, ya kan? Coba lanjut, karena sudah sering, ini ia dibelenggu dan dirantai, nggak sadar bahwa sebenarnya kelihatannya mereka berjalan dengan fisik, dia mau mencoba mengamankan ini, nggak sadar mereka pun dikuasai sebenarnya. Makanya bisa kamu lagi, kamu kan sudah di bagian saya, mau kamu rantai ya udah lihat aja, hancur semua. Dia mengaung terus. Jadi kehidupan mereka, sampai saya tanya, Tuhan kenapa harus babi? Ya rugi dong, Tuhan datang merugikan bisnis, saya bilang. Saya tanya persiapkan khotbah ini, 2.000, kalau dia 6.000 mati semua juga ya, berarti babi-babi mati semua. Yesus datang sebentar doang merugikan rakyat. Apa begitu? Kita lihat di alam roh spiritualnya apa yang terjadi. Jadi mereka pun berbisnis sudah di dalam payung setan gitu kan. Dibuktikan Yesus itu, babi-babi itu. Biar kamu tahu itulah semua yang merasuki kamu. Kamu pun gak benar berbisnis. Ya kan? Nanti kita lihat. Coba lanjut ayat 5. Saya persatu-satu ayat menarik sebenarnya nih. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak dan memukuli dirinya sampai dengan sampai saya bilang, kalau setiap hari memukulin apa enggak hancur Tuhan, saya bilang. Tapi kok bisa begitu terus sih? Hancur ya? Bayangkan, memukuli dirinya dengan batu. Setiap hari bertahun-tahun loh. Udah batu di situ kali bisa jadi api ya. Tapi kok bisa ya? Saking roh jahatnya itu, kekuatannya, dia pun diberi itu contoh, ibaratnya dia itu menunjukkan daerah itu sudah di dalam kuasa dia, di dalam penguasaan daripada 6.000 roh jahat. Kalau batu setiap hari coba, apa enggak kepala hancur ya? Hancur, tapi ini enggak. Ya lanjut lagi kita ini ya. Ayat 6-nya, ketika ia melihat Yesus jauh, bayangkan, berarti kan jauh. Berlarilah ia, baru Yesus turun, jauh jarak kok bisa nyampe gitu. Kalau kita logika saja, kan baru saja turun Yesus, kok sudah ada, tapi dibilang di sini jauh. Berarti hati-hati, kita ini harus waspada. Jauh sebelum nenek moyang kita sudah ditanamkan.
Mungkin perjanjian dulu sebelum agama masuk ke Kristenan. Sudah ada perjanjian-perjanjian yang kita tidak pahami. Tapi harus kita putuskan dalam nama Yesus. Ya, kalau sudah bekarat itu enggak sekali. Makanya Tuhan katakan kalau ini, yang ini beda. Harus berpuasa ini. Memang sudah keluar tapi masih ada nempel di situ. Masih enggak mau keluar. Yang satu ini harus dipuasakan. Kata Tuhan Yesus. Kan pengajarannya lengkap. Makanya kita harus berpuasa. Berpuasa bukan kita seperti kita yang jadi berkuasa, enggak. Berpuasa jadi berkuasa, enggak. Tapi itu cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa kita dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Bayangkan dia berlari dan menyembah. Menyembah loh. Ya, berarti iblis pun harus tunduk. Kan itu tadi kan. Segala lutut bertelut menyembah Yesus. Baik di sorga, di bumi, di bawah. Bumi itu neraka. Kalau di bor ini itu ceritanya di bor. Orang Chinese mau ngebor sampai berapa ya? Cukup jauh. Hanya ditutup ya, kenapa? Ada suara-suara teriakan-teriakan dari dalam, hanya ditutup kan? Ada di YouTube kan? Ditutup. Bahaya apa ya di dalam itu katanya. Mereka coba ya, orang Chinese memang otaknya ampun. Mungkin Chinese Yahudi itu ya. Dibor. Sudah sampai mungkin ribuan kali ya. Ada suara protes. Seperti inilah kali ya. Takut mereka bersuara. Akhirnya didiskusikan, biaya sudah tinggi, udah tutup saja. Ditutup sampai sekarang. Di bawah dulu kan zamannya Nuh, bahwa air berkuasa. Makanya sejuk dulu kan tanpa hujan aja sudah dari bawah pun ada embunnya. Makanya nggak ada yang percaya zaman Nuh bahwa ada banjir. Apa itu air banjir? Mana? Nggak masuk. Di gunung lagi. Bagaimana Nuh menggambarkan kepada mereka bahwa air itu bagaimana? Selama ini airnya dari atas, dari bawah apalagi embun. Makanya umur mereka panjang-panjang, oksigennya mantap. Tetapi sekarang setelah zamannya Nuh, bukan air tapi api di bawah. Panas. Makanya kalau kita siram air ke jalan, menguap langsung, bahaya ini. Jadi kita harus mengerti kebenaran ini. Makanya dia berlari dan menyembah. Lanjut ayat 7. Dan dengan keras ia berteriak. Coba ini. Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi. Dia paham betul mengenal siapa Yesus. Masa kita kurang mengenal? Akhirnya kita harus lebih mengenal Yesus daripada setan itu. Setan mengenal Yesus tapi tidak diberi kesempatan bertobat. Dia tahu itu Yesus juru selamat. Makanya kesal kali dia ya. Kok ini yang ciptaannya manusia dikasih kesempatan bertobat. Kami ini yang sudah mengenal, bahkan kami ditatanya dulu penyembah. Wah, ini dicarilah ciptaannya, kita dihabisin. Ya kan? Makanya dikatakan, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi, demi Allah jangan, masih mengatakan demi Allah. Kalau kita bilang dalam nama Yesus, coba, setan masih niru-niru kan, tapi dia gak punya daya. Ya kan, sudah ditakdirkan yang sudah begitu kamu, gak boleh bertobat. Ayat 8, karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini. Ya, suara saya mungkin slow, tapi coba tanda seru kok di situ kan. Jangan berbisik-bisik sama setan gitu ya. Ada dikasih tanda seru, tuk, tuk, keluar. Wow, 6.000 nggak main-main. Sekali bilang keluar 6.000. Kalau kita harus puasa dulu ya, 40 hari. Ayat 9. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Ini kenapa harus Tuhan tanya? Jangan kita tanya juga, ikut-ikutan kita ya. Ada cerita pelepasan ya di Bogor, tapi nggak disebut namanya. Ketika doa pelepasan, dia ingat kali ini, namamu siapa? Keluar kamu dari situ. Disebut nama dia sendiri. Misalnya ke saya, namaku Hisar. Keluar kamu, keluar dari pintu, dari ruangan itu kan. Kok
keluar dia. Jangan ya. Jangan terlampau, harus berhikmat. Ya. Dia menunjukkan kepada kita bahwa roh-roh jahat itu besar. Legion itu 6.000. 6.000. Bayangkan 6.000 hanya dalam nama Yesus bisa harus. Kan kita harus percaya diri dong. 6.000. Karena kami banyak. Ayat 10. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Ya kan? Yang satu lepas, tapi rohnya tetap di daerah itu. Kok enggak Yesus ini kan saja? Makanya kita ini, tuh kalau Tuhan Yesus sudah saya lahir baru, kenapa enggak langsung dibawa aja ke surga selesai? Kok malah tinggal di bumi ini roh jahat ada ini, bagaimana ini? Ini berita kepada kita. Ini kejadian ini up to date terus. Kita diingatkan supaya kita waspada, tapi kemenangan sudah di pihak kita. Kita bergerak dari kemenangan, bukan untuk mencapai kemenangan. Kita menang, ya tinggal ngerebutin aja kan. Seperti kalau opung saya dulu di Sidingkarang, dia bilang, mereka nggak dapat informasi kalau sudah merdeka Indonesia. Tapi penjajah di sana sampai berapa bulan masih terus berlaku seperti penjajah. Pada terakhir orang Jepang itu. Itu mereka mendengar berita itu harus berjalan berhari-hari kemana itu? Ke tempat radio. Itu pun dia mendengar radio. Kita sudah merdeka, di Jakarta sudah ini. Itu informasi sampai ke kampung, itu bisa berbulan-bulan kan? Setelah mereka mendengar, yakin, mau itu bawa senjata orang Jepang, udah kalah kamu, mau senjata ya kan? Umat lebih daripada pemenang. Mau senjata apapun yang dipegang, mau bawa granat, tinggal keluar. Udah tahu katanya langsung, ya kan? Nenek saya bilang, kami tuh nggak tahu informasinya, Jakarta sudah proklamasi, nggak ada tahu kita, masih kita dibohongi sama penjajah. Enak-enaknya masih ngambilin semua, entah beras, entah ayam, entah apa itu diambilin. Ya kita tuh seperti dijajah terus, padahal sudah merdeka. Tahu informasinya mungkin berlari orang ya, sampai ke desa itu, udah merdeka kita, tapi kemarin masih begitu. Ya makanya kamu bodoh, nggak ada informasi. Makanya sekarang perang informasi paling jahat ini. Informasi ya, teknologi sekarang. Hati-hati. Hati-hati. Kita harus waspada, tapi kita sudah menang. Kita ingat, Yesus sudah menangkan pertandingan di atas kayu salib. Makanya selalu kita memandang kepada salib bagaimana karya Yesus yang luar biasa. Makanya kalau kita katakan kepada setan, hei darah Yesus. Kalau udah diingat darah Yesus, udah kelempungan. Makanya ketika ke kampung itu, sudah merdeka kami. Tadi kemarin 17 Agustus loh. Langsung kabur itu. Daripada dilempari kan sama massa di kampung itu, habis kabur. Padahal kemarin-kemarin diperlakukan seperti daerah yang dijajah. Sama seperti itu juga kita. Jadi di sini tetap masih ada. Bukan berarti kita kalah. Tapi kita ini umat daripada pemenang, gimana sih enaknya bersama dengan Tuhan. Jadi jangan sampai kita lewat dari kuburan gelap-gelapan, kamar mandi aja susah, langsung wah temanin aku katanya kan. Karena sudah kita diberi pengajaran dari dulu kalau gelap itu ada setannya. Di terang begini masa lebih banyak di gelap, lebih banyak di tempat yang terang setannya. Lihat itu lampu gemerlap di mana-mana kota itu ya. Jakarta di situ lebih parah. Gelap itu paling satu mewakili seperti ini satu gitu kan. Di kuburan dia raja kuburan, tapi di luar kuburan lebih parah. Jadi orang terfokus kepada yang satu. Bukan yang terus Anda berbisnis babi, nggak benar ini. Tuhan Yesus. Dan setan tahu. Ini babi kan aku yang buat dia makanya kaya. Dia minta ke saya. Jadi nggak boleh memang gratis.
Oh, aku masukin kami ke sana balik lagi. Biar tahu rasa yang punya itu. Dimasuk. Tuhan pun tahu, iya ya. Dia berbisnis babi sampai 2000, ternyata dia minta ke setan ternyata. Jadi itulah kehidupan, gambaran kehidupan mereka. Kalau menilai sepentas rugi kan? Bayangkan harga satu babi 200 kilo satu ekor kali 2000 berapa? Berapa miliar? Itulah menunjukkan harga satu orang di hadapan Tuhan. Harganya mahal. Makanya satu orang bertobat, seisi sorga malaikat bersorak-sorai. Sampai Tuhan Yesus perumpamaan di Lukas 15 itu. Dia punya 101 menyimpang. Dia cari yang satu itu, tinggalkan yang 99 dombanya. Apakah ada orang begitu? Di dunia ini ada enggak? Dia punya 100, hilang satu dombanya, ditinggal yang 99. Ada enggak? Enggak ada. Hanya Yesus yang bisa, seorang pribadi yang luar biasa. Hanya Yesus, artinya harga satu orang. Kalikan aja. Berapa harga babi saya? 200 kilo kali, gemuk-gemuk itu kan. Ya kan? Harga satu orang berarti segitulah harganya satu jiwa. Ini hitungan matematika bisa kita hitung di situ. Tapi Yesus melihat daerah itu semua kehidupan mereka didasari oleh karena kuasa si jahat. Dan Tuhan mau transformasi kebebasan. Makanya di ayat selanjutnya dikatakan, ayat 11 adalah di sana di lereng. Ini kan bukit. Ada babi di sana cari makan. Lanjut. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya. Enggak gampang loh roh-roh jahat minta ke babi, memang berarti dia punya itu. Ya saya yang punya itu loh. Dia kaya kan, dia minta ke saya, jadi saya harus balik. Enggak ada yang gratis ya datang ke setan. Dia harus bayar tumbalnya. Sekarang aku masuk. Kan begitu ini. Biar kami memasukinya. Ini gambaran bisnisnya sudah enggak benar. Mewakili seluruhnya, apapun bisnis mereka semua didasari oleh karena penyembahan berhala. Apakah anaknya dipersembahkan? Kan dulu begitu. Paling anak itu terutama dipersembahkan demi untuk bisnisnya apa. Itu zaman dahulu. Karena memang tidak ada bicara orang ahli Taurat, Farisi, hanya sampai di bangsa Israel kok. Dan mereka nggak mau keluar. Makanya Yesus membuat transformasi. Zaman Yesus semua bangsa-bangsa harus diberitakan kabar baik. Jadi udah tahu harga, nanti dihitung di rumah harga satu jiwa 2000 babi. Jadi kalau kita membagikan ke orang sampai membawa ke gereja, sorga akan memperhitungkan. Tidak main-main. Berarti kalau saya bawa jiwa, sorga unlimited kekayaannya. Nanti kita lihat mahkotanya. Wow, diberkatilah baik di bumi, baik di sorga. Itu janjinya. Jadi mari cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan. Ya kan? Lanjut. Ayat 13. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang. Apakah protes masyarakatnya? Coba aja. Lanjut. Gak ada protes. Ya. Maka larilah penjaga-penjaga babi dan menceritakan ke kota, ke kampung. Lalu keluarlah orang. Jadi kalau zaman dulu di satu tempat kota itu, bahkan anak-anak pun harus ikut semua. Enggak seperti kita. Ya udahlah, dia aja mewakil cukup lah. Kalau zaman dulu enggak semua datang menyaksikan. Jadi dikatakan lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Dari semua orang datang melihat yang kerasukan ini. Menyaksikan. Dan dia terkenal. Dan mungkin ini udah viral. Anak-anak pun tahu bahwa di kuburan di lereng gunung sana ada setan. Bukan orang lagi disebut. Ada setan katanya. Orang dibelenggu gak bisa, dirantai dia diputusin. Makanya mereka datang semua. Ayat 15 lanjut. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang-orang kerasukan itu duduk. Sudah berpakaian, sudah waras. Orang-orang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Coba. Takut tuh sama Tuhan. Harusnya senang ya.
Oh, aku membawa yang sakit bersembuh. Ini enggak takut. Takut karena apa? Semua kehidupan mereka didasari oleh penyembahan berhala. Berarti kan, kalau begini aja babi, saya punya bisnis lebih kecil dari habis lah nanti saya ini. Miskin kami semua katanya kan. Takut mereka. Jangan-jangan nanti kalau 1-2 hari di sini bisa-bisa banyak lagi bangkrut katanya. Pengusaha babi aja bangkrut. Jadi setiap pagi mereka kan mau berbisnis, mau usaha apa? Penyembahan berhala kan? Mungkin nggak saya kasih tahu di mana tempatnya. Mungkin kita udah menyaksikan itu ya. Keluar dari rumah, adakan dulu ritual. Bisnis, adakan dulu ritual. Ritual terus. Kira-kira kita gerasa juga ya kalau begitu ini gambarannya. Kita lihat kan? Mau ke tempat-tempat mana, lihat aja mereka itu. Warungnya kecil kok, tapi didasari oleh apa? Pergi dulu ke Gunung Kawi atau kemana? Bagaimana usahaku supaya besar ya? Apa ya caranya ya? Kan begitu. Kalau kita kan beda. Tuhan datang memberkati aku lu dalam nama Yesus. Malahan kita ngusir roh jahatnya, mengganggu anak Tuhan berbisnis. Ngapain kamu sini roh jahat? Dari gerasa ya. Keluar itu. Kan? Kalau paham kita dalami firman ini, wah selama ini saya ditipu ya, gawat. Sekarang dalam nama Yesus, aku udah menang kok, bukan karena saya tapi karena Yesus membayarnya. Ayat 16. Orang-orang yang telah melihat sendiri, ini kan waktu sebelum kumpul semua ada kan menyaksikan. Dia ceritakan sama apa yang terjadi kepada kerasukan. Berarti orang yang kerasukan setan ini, bagi mereka semua tidak ada yang bisa mengalahkan. Sudahlah takut semua. Ibarat ini rajanya. Iya 6.000. Ya. Lanjut. Setelah disaksikan lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah. Wah ya ampun, orang sumber berkat malah diusir coba. Komsel lagi, gereja lagi. Aku lagi ini lembur loh, bisnis. Hanya hari Minggu yang bisa pertemuan saya sama dia. Jadi nantilah ke gereja itu, tunggu saya diberkati dulu. Diberkati sama siapa? Sama setan apa Tuhan? Tunggu diberkati ya, kalau diberkati setan ya nggak boleh lah. Setan akan tarik, nggak gratis loh. Seperti babi itu, jangan coba gratis. Babimu hancur. Takut mereka. Disuruh Tuhan meninggalkan. Kamu usaha apa? Udah coba aja, mantap loh. Itu warungnya bagus. Padahal kita anak Tuhan kan. Yesusnya yang sampai Tuhan Yesus Wahyu 3:20 ketok-ketok terus pintu hati kita. Siapa yang membuka aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Masuk makan bersama-sama. Memangnya makanan dari siapa? Dia nyediakan. Diketok ini setiap kita, setiap hari terus. Waduh. Enggak jerah-jerah juga. Tetap Allah setia dan dia baik. Hakikatnya dia kasih. Enggak seperti kita. Wah udah, pergi aja kamu katanya kan. Susah. Udah diajak ke gereja komsel, susah amat. Lihat di baliknya. Jangan lihat orangnya, kita berperang bukan melawan darah dan daging. Jangan sampai dia semakin menjauh gara-gara ngomongan kita loh. Kita harus berkata kamu itu baik loh. Kamu itu diberkati. Udah mari kita ke gereja komsel. Akan lebih diberkati kamu. Jangan susah, udah gak usah itu, susah itu. Mari, tidak ada jeripaya kita yang sia-sia. Tuhan katakan, ya kan? Ibrani 11 ayat 6, tidak ada yang sia-sia. Diperhitungkan Tuhan semua. Yesus disuruh karena sudah dicengkram daerah itu. Apakah Yesus ketika dia pergi tidak tahu caranya? Itulah Tuhan Yesus. Caranya luar biasa, hikmahnya. Lanjut. Pada waktu Yesus naik lagi, coba tuh, baru terjadi hancur bisnisnya, diusir, pergi, baru naik. Orang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Iya, luar biasa. Kalau orang yang sudah tahu, sudah merasakan Tuhan,
Dia mau mengikut Tuhan. Tapi yang satu itu Tuhan hitung-hitung agak lain ya. Kita bilang kan, udah berupaya kita doain tapi nggak mau ikut Tuhan, susah. Jangan bilang kita ngomong susah, jadilah susah. Kan kita mengikat dengan perkataan kita. Firman Tuhan dikatakan Yohanes, kalau kamu benci sama dia, sama kita itu pembunuh manusia. Kenapa? Kita izinkan roh jahat mengikat dia lagi. Iya kan? Makanya itu luar biasa kasih Tuhan itu tanpa syarat. Tanpa syarat loh, nggak main-main. Dan itu yang harus kita jadikan saksi. Kita benci sama, kita membunuh dia, kita izinkan dia dicengkram sama setan supaya mati sekalian. Makanya Rasul Paulus dikatakan, Tuhan biar mati dia tapi rohnya selamat daripada begini, katanya kan di Korintus ya. Jemaat Korintus parah itu. Tapi Petrus, si Rasul Paulus sudah diubun-ubun kali ya. Tuhan ambil aja nyawanya, kita serahkan sama setan, tapi dia nggak bisa ngambil rohnya selamat. Next. Jadi yang benar-benar ini ciri-cirinya, dia nggak mau ditinggalin. 19, ya silakan. Ayat 19, kita lihat ini bagaimana Yesus memakai kita dengan dahsyat dan luar biasa. Dia punya cara yang tidak frontal tapi slow, ya kan? Bisa kita baca ayat 19? Oh ya, Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Lanjut. Ini satu paket ya, kita bacakan aja. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Ini yang terakhir, bagaimana Yesus mempersiapkan satu orang. Luar biasa. Jadi dia disuruh pulang ke rumahnya, dan semua orang, saya yakin, terjadi kebangunan rohani. Makanya Yesus meninggalkan kita gereja di sini. Ini sangkut pautnya ke Yordania itu, bagaimana Dekapolis sekarang dijagai sama Tuhan. Luar biasa. Dan ada banyak ceritanya itu. Saya senang yang Yordania ini. Ya, kalau Turki ya mata satu udah berat. Padahal di situ dulu gereja pertama, gereja mula-mula di Turki. Tapi sekarang menjadi penyembah berhala. Si mata satu, Dajjal itu katanya ya. Hati-hati ke sana. Ya, tapi Yordania sekarang dibuktikan terjadi. Bagaimana Tuhan siapkan Dekapolis Yordania sampai sekarang. Satu orang menyaksikan kehebatan Tuhan. Artinya apa? Tuhan berkata, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat aku. Itulah kita. Itu bukti bahwa Tuhan memberikan kepada setiap kita. Berbahagialah kamu memberitakan kabar baik sekalipun secara fisik tidak berjumpa dengan saya. Dan dia pulang ke Galilea, dan ketika sampai lagi di seberang, kalau kita baca, banyak orang datang berbondong-bondong lagi. Datang. Luar biasa. Tapi kalau ke sini diperhadapkan sama yang roh jahat, berarti mewakili. Tapi puji Tuhan, daerah Dekapolis sampai sekarang kita percaya dari Yordania banyak dilawat Tuhan. Artinya dimanapun kita berada, sejarah dibuktikan oleh kita, pribadi lepas pribadi. Dia seorang loh, sama seperti wanita Samaria, ya kan? Dia yang kerasukan, yang tidak diperhitungkan dan sudah dicengkram. Tapi Tuhan bisa buktikan tiada mustahil bagimu. Bagi setiap kita, apa sih masalah dibanding dengan sekerasukan 6.000 setan menjadi pelopor, mentransformasi daerah Dekapolis? Yesusnya pulang ke Galilea,
menyeberang lagi. Mari kita harus minta hikmah sama Tuhan. Di mana? Kenapa ini Tuhan? Begini-begini saja hidupku. Kenapa ini sudah serius aku dalam Tuhan? Ada lagi gangguan. Aduh. Baca lebih serius lagi ini. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan Allah. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan terlepas di sorga. Langsung ACC. Sorga ACC hanya dengan perkataan dalam nama Yesus. Sorga ACC. Wow, luar biasa ya. Ini adalah firman yang kadang hanya sepintas kita dengar, kita baca. Tapi kalau saya perdalam lagi ini, wah, begitu kita cepat lihat langsung, langsung alam roh kita, keluar. Mau sakit apa, separah apa, sudah Tuhan baik. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sudah sembuh. Dan perkatakan itu. Yang menjadi masalah kita apa? Tidak tekun memperkatakan. Nah, puji Tuhan tadi kesaksian Bu Ani. Tekun. 8 bulan. Bisakah kita bertahan serius dengan masalah kita? Apa keuangan, bisnis, usaha, keluarga? Belum bertobat, apakah kita serius? Tuhan perhitungkan. Bisa 2 minggu, bisa 1 bulan. Tuhan akan ujung-ujungnya mendatang. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Berarti kita punya masalah, ujungnya pasti kemenangan. Itu saja. Jangan malahan mundur dari Tuhan. Seperti tadi, Tuhan pergilah, kami takut. Nanti semua kami hancur. Enggak, dia lihat yang datang sumber berkat. Dia akan balikan jadi berkat, kan begitu. Tapi sekalipun mereka semua, tapi Tuhan perhitungkan yang satu. Sampai sekarang ada dampaknya. Itulah Yordania. Wah, luar biasa. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Kejadian di Gerasa membawa kami bahwa sungguh kami, setiap pribadi kami diperhitungkan. Kami dulu juga sama, dicengkram, dan hidup kami seharusnya layak masuk neraka. Tetapi karena kasih karunia-Mu, oleh anugerah-Mu, memberikan kami kemenangan. Dan Tuhan yang berinisiatif membebaskan kami, membawa kami oleh kasih karunia-Mu. Kami diselamatkan. Oleh karena kami percaya kepada karya-Mu di atas kayu salib. Kami percaya juga perjalanan hidup kami bukanlah terakhir seperti sekarang. Tapi kami akan mengalami transformasi. Berbalik daripada hal-hal dunia ini kepada berkat. Kami percaya siapapun yang saat ini, keluarga kami yang belum bertobat, yang belum sungguh-sungguh, kami akan tekun berdiri di hadapan-Mu membela dia. Sekalipun usaha kami sekarang kelihatannya Senin Kemis atau apapun yang kami kerjakan, sudah berdoa bahkan berpuasa, tetapi keadaan masih seperti ini. Karena kami tahu sekarang kebenaran firman-Mu. Perkataan kami penuh dengan kuasa. Kami lepaskan perkataan pengampunan, perkataan berkat, perkataan membangun iman. Dan kami tidak izinkan perkataan yang mematikan atas usaha, atas kesehatan kami. Kami katakan di dalam nama Yesus, setiap persoalan apa, tunduk di bawah kaki Yesus. Percayalah, Tuhan kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya sama. Dia tetap berkuasa. Bahkan Dia ada di dalam kita, membuktikan kasih yang luar biasa. Dia ada di dalam kita. Tinggal kita menyuarakan yang hidup. Kita lepaskan yang mati. Kita lepaskan kata-kata kita dari mengeluh, cemas, takut, khawatir. Tetap katakan, aku adalah anak raja, pangeran. Saya adalah ahli waris. Sering kita perkatakan terus, maka kita akan menerima buahnya, buah yang baik dan yang hidup. Biarlah Tuhan kami menyadari sungguh, firman-Mu menjadi pedoman bagi kami, bahwa kami terus haus dan lapar untuk belajar firman-Mu, supaya kami bebas
dari apa yang dikerjakan dunia ini yang membawa kepada kebinasaan. Tetapi firman-Mu berkata tiada yang mustahil bagimu. Terima kasih untuk Roh Kudus ada di dalam kami yang terus mengajari kami. Kuasa itu sudah ada di dalam kami. Mulai hari ini kami perkatakan berkat atas keluarga kami, kemenangan, kesehatan, dan semua yang hidup kami akan perkatakan. Dan kami akan melepaskan, putuskan setiap benteng si jahat yang membuat mulut kami tidak memperkatakan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau tidak punya bagian atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin.